lupa subscribe, like, and share. Kemudian tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Seto Handoko. Kali ini saya akan menyampaikan panduan tentang e-learning dengan menggunakan Moodle. Bagian yang pertama. Bagaimana kelanjutan panduan ini? Ikutilah terus video saya berikut ini. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian karakteristik dari e-learning ini adalah menurut Rosenberg adalah bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara lebih cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran dan informasi. Kemudian menurut Nur Salam bahwa karakteristik dari e-learning adalah yang pertama memanfaatkan jasa teknologi elektronik, kemudian memanfaatkan keunggulan komputer, kemudian menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning material. Yang berikutnya adalah memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi pendidikan dapat dilihat secara mudah di komputer. Berikutnya adalah kelebihan-kelebihan dari penggunaan e-learning. Yang pertama tentunya praktis dan fleksibel dalam memilih waktu dan tempat dalam aksesnya. Kemudian yang kedua lebih personal dan mandiri dalam membimbing siswa. Yang berikutnya hemat waktu dan biaya, bisa memangkas transportasi, ATK ataupun yang lainnya. Hanya perlu terhubung dengan layar dan koneksi internet. Yang berikutnya, mudah didokumentasikan ataupun direkam tanpa mencatat ataupun fotokopi. Yang selanjutnya, kelebihan dari e-learning adalah ramah lingkungan. Dengan berkurangnya mobilitas, otomatis mengurangi polusi oleh kendaraan bermotor. Yang berikutnya, merupakan alternatif selama social distancing. Itulah kelebihan-kelebihan dari e-learning. Berikutnya adalah kekurangan-kekurangan dengan penggunaan e-learning ini. Yang pertama tentunya karena kita menggunakan daring, tentunya mengurangi interaksi antara guru dan siswa, sehingga juga mempengaruhi pendidikan karakter siswa. Yang berikutnya adalah bahwa proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang ketiga, bagi siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, tentunya bisa menghambatnya, bahkan justru bisa mengalami kegagalan. Yang keempat, tidak semua tempat tersedia oleh infrastruktur secara memadai. Yang kelima, kurangnya pemerataan penguasaan ICT oleh masing-masing yang berkepentingan, baik guru maupun siswa. Yang berikutnya adalah bahwa siswa dapat merasa terisolasi jika e-learning ini digunakan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Nah, dalam e-learning kali ini, mengapa kita menggunakan Moodle? Alasannya adalah yang pertama, cocok diterapkan dalam kelas daring. Dan platform ini atau aplikasi ini dapat diakses lebih dari 1000 materi pembelajaran. Luar biasa. Yang berikutnya, keamanan Moodle telah terjamin sehingga melindungi data pribadi dari penggunanya. Yang ketiga, tersedia banyak bahasa. Yang keempat, tentunya bahwa platform ini adalah open source alias gratis. Yang kelima, Moodle memiliki manajemen pengguna. Biasanya disebut dengan manajemen kursus.
pengubahan kursus, pengurangan, bahkan penambahan jenis kursus. Yang keenam, menyediakan banyak modul, bisa chatbot, modul jurnal, kuis, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah menu utama pada model. Yang pertama adalah site administration, yaitu menu yang digunakan untuk mengelola berbagai macam menu yang lain. Kemudian yang kedua adalah kategori, yaitu sebagai tempat atau folder yang akan diisi dengan nama guru ataupun course atau kursus ya. Kemudian course dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang berisi topik dan aktivitas. Yang berikutnya, yang keempat adalah enroll. Enroll yaitu mendaftarkan bagi siapa saja yang bisa mengakses ke sebuah mata pelajaran, baik guru maupun siswa. Yang berikutnya atau yang kelima adalah cohort. Dapat diartikan sebagai kelas. Di dalam cohort terdapat banyak user atau siswa di dalamnya. Kemudian yang keenam adalah topik sebagai pertemuan atau yang berisi aktivitas-aktivitas. Yang kemudian yang ketujuh adalah activity, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan tugas yang bermacam-macam. Artinya tugas-tugas dalam pembelajaran itu. Yang berikutnya adalah grades, yaitu penilaian. Itulah menu utama dari model yang bisa dimanfaatkan dalam penggunaan atau pemanfaatan e-learning kali ini. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita masuk ke aplikasi ini. Tentunya kita harus menggunakan username dan password yang sudah kita dapat dari admin. Kemudian klik login. Nah, inilah halaman utama dari model ini. Langkah pertama, tentunya kita harus mengklik Turn Editing On. Ini fungsinya untuk menghidupkan menu-menu yang akan kita ubah. Yang berikutnya, pilih Site Home dan langkah selanjutnya, pilih mata pelajaran yang kita ampu. Yang saya contohkan ini adalah mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran seni budaya. Nah, setelah diklik mata pelajarannya, berikutnya adalah halaman dari mata pelajaran kita yang masih kosong ya, sehingga perlu kita isi dengan materi. Langkah pertama adalah add new course, kita klik sehingga muncul halaman seperti ini. Yang ini adalah awalnya kosong ya. Ini kosong semua. Dan langkah selanjutnya adalah mengisi judul materi itu dan juga singkatan dari judul itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ini ada pilihan course format. Ini diisi dengan topik format. Ya, jadi karena ini nanti digunakan untuk beberapa aktivitas, sehingga dengan memilih topik format, maka nanti akan bisa difungsikan berbagai aktivitas di dalam materi ini. Kalau sudah, save and display. Kemudian inilah halaman yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk membuat materi atau membuat aktivitas. Berikutnya, add an activity or resource. Nah, kemudian dari sekian aktivitas ini kita pilih mana yang kita perlukan untuk materi saat ini. Dalam hal ini adalah misalnya kita di dalam SKS kita punya UKBM ya. Tentunya kita sudah punya file-file UKBM sehingga perlu diunggah ke dalam e-learning atau model ini. Nah, tentunya kita harus memilih file ya. Kemudian muncul halaman seperti ini. Langkah berikutnya adalah tentunya memberi judul ini bisa dikopikan dari judul yang atas ini di paste ke sini atau disalin ke sini. Kemudian add atau drag file ke area ini.
Dan berikutnya adalah ini, ada halaman untuk menelusuri file itu berada, ya. Jadi klik telusuri ini, kemudian cari di mana tempat file itu berada. Kemudian unggah file. Nah, setelah diunggah akan muncul file seperti ini. Ini misalnya file PDF, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah save and display. Nah, inilah halaman aktivitas kita setelah mengunggah file. Jadi file kita adalah yang ini. Nah, setelah itu file sudah siap diakses oleh siswa. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftarkan siswa itu ke materi? Karena materi kalau belum diisi siswa, belum diakses oleh siswa, sehingga siswa belum bisa masuk ke materi kita. Sehingga harus didaftarkan dulu atau istilahnya di-enroll dalam istilah model ini. Yang pertama, klik Site Administration, kemudian muncul halaman site administrasi ya. Kemudian pilih course. Yang berikutnya, Manage Course and Categories. Nah, inilah halaman Course and Category Management ya. Kita pilih mapel yang kita ampu. Kemudian pilih materi kita yang sudah kita buat sebelumnya ya, di langkah sebelumnya tadi. Nah, inilah tempat dari materi kita. Kemudian pilih enroll ya, pilih enroll untuk mendaftarkan siswa yang akan kita masukkan ke dalam materi kita. Nah, sehingga muncul abjad. Ini adalah abjad-abjad dari nama-nama siswa. Kemudian, langkah berikutnya adalah klik Enroll User, sehingga akan muncul halaman seperti ini. Yang pertama, kotak ini digunakan untuk memilih siswa secara manual. Ini kita bisa mengetik sebagian nama siswa itu, atau kalau siswa yang kita daftarkan itu seluruh kelas, maka kita pilih yang cohort, bukan lagi yang atas ini, yang selected user. Jadi intinya kalau ini per siswa, kalau yang bawah ini per kelas, sesuai kebutuhan ya. Berikutnya setelah kita ngeklik tadi, maka dia akan tampil di ini ya, biru-biru ini. Ini kebetulan ini yang saya pilih adalah yang cohort tadi, sehingga yang muncul adalah nama-nama kelas yang kita maksud. Kalau yang kita ketik tadi siswa, maka nanti akan muncul nama-nama siswa di area sini. Nah, karena yang saya pilih ini cohort, sehingga yang muncul adalah kelasnya. Kemudian klik tombol ini. Nah, tunggu beberapa saat, nanti siswa akan muncul di bawah ini ya, nama-nama siswa yang sudah terdaftar di materi kita. Nah, dan siswa sudah bisa mengakses setelah kita mendaftarkan ke materi kita ini. Nah, dimulai tadi bagaimana cara mengisi materi pada e-learning kali ini. Berikutnya adalah nanti kita lanjutkan dengan mengisi aktivitas-aktivitas lain seperti misalnya kuis atau yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia menonton video kami. Mudah-mudahan menjadi kebarokan kita semua.